Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa melakukan absensi di e-learning. Ibu beri waktu 15 menit. Yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kemukjizatan Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa mau belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Supaya hati kita tentram dan tenang, mari kita berselawat dulu ya. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin antal amin. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin antal amin. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan pengertian mukjizat. Secara bahasa, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata mu'zizatun, mu'zizan, ihjazan, mu'zizu, a'jaza. Awalnya, kata mukjizat berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun, dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberi arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Secara istilah, mukjizat berarti hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Kata mukjizat hanya digunakan kepada hal-hal yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat ada untuk membuktikan kebenaran, pengakuan, dan ajaran-ajaran para Rasul. Sehingga para Nabi dan Rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran serta kerasulan mereka. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah SWT. Jadi, seperti kita makan, minum, atau hal-hal yang mudah itu bukan termasuk mukjizat, karena kita bisa melakukannya. Yang kedua adalah, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. Jadi mukjizat itu hal yang luar biasa, yang kalau dipikir secara nalar itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan mukjizat itu sendiri dari Allah. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Jadi kayak itu,
saat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Beliau akan mendapatkan pengakuan oleh kaum-kaum yang menolak mereka ketika beliau bisa membelah lautan tersebut dan tidak dikejar oleh Fir'aun. Jadi dengan adanya pembelahan laut itu, Nabi Musa bisa menghindar dari Fir'aun. Yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jika sekalipun jin, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam mukjizat. Mukjizat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukjizat hizi, yaitu mukjizat yang kasat mata, yang dapat dilihat oleh indera seperti mata, mungkin telinga yang bisa mendengarkan, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Tegasnya, dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa disebut dengan mukjizat inderawi. Mukjizat hizi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Contohnya seperti Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah tadi, itu kan hanya pada ruang dan waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan ahli atau dengan kecerdasan pikiran, intelektual, atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini, melainkan orang yang berpikiran sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa disebut dengan mukjizat ahli atau mukjizat rasional. Mukjizat hizi hanya bersifat sementara, pada suatu waktu mukjizat itu terjadi. Sedangkan mukjizat maknawi bersifat universal dan eternal, abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Yang keempat adalah pengertian ijazul Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran merupakan sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran. Sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Ijazul Quran terdapat dalam kandungan Al-Quran, bukan pada tampak fisik luarnya.
Al-Quran tidak membutuhkan bukti pendukung bahwa ia adalah kalamullah. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Adapun hal-hal lain di luar Al-Quran sifatnya adalah untuk membuktikan kepada para makhluk yang tidak mempercayainya. Secara garis besar, ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah gaya bahasa atau uslub. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya sangat otentik dan indah. Para sastrawan Arab pun bahkan tidak mampu menirunya. Al-Quran memiliki bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah tetapi bukan puitis, bukan prosa, dan bukan pula syair. Dari sisi kemukjizatan inilah yang kemudian membuat mereka tidak pernah mampu untuk menandinginya dan putus asa lalu merenungkannya. Kemudian merasa kagum dan menerimanya, lalu sebagian masuk Islam. Contoh dalam sejarah diterangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan diri masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat pertama surat Toha, dan masih banyak lagi contohnya. Ini bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasanya. Al-Quran menggunakan gaya bahasa atau uslub yang sangat indah. Sejak diturunkan hingga saat ini, keindahan uslub Al-Quran benar-benar telah membuat orang-orang Arab dan luar Arab kagum dan terpesona. Ditambah lagi kandungan nilai dan ajaran dalam Al-Quran yang sangat istimewa, di mana tidak akan terdapat dalam ucapan manusia menyamai isi yang terkandung di dalamnya. Keistimewaan uslub Al-Quran antara lain, yang pertama, keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafaz dan susunan kalimatnya. Yang kedua, keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia, kaum cendekiawan maupun kaum awam dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan. Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. Yang keempat, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya, satu makna diungkapkan dalam bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. Yang kelima, Al-Quran mencakup dan memenuhi syarat antara bentuk global atau ijmal dan bentuk yang terperinci atau tafsil. Yang keenam, kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung. Hal-hal lain yang menjadi kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa adalah ketelitian, kerapian, dan keseimbangan kata-kata yang digunakan. Ketelitian dan kerapian yang dimaksudkan antara lain adalah: yang pertama, ketelitian pengungkapan kata-kata. Suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf tertentu biasanya menggunakan huruf-huruf itu dalam jumlah lebih banyak dibanding huruf lainnya. Misalnya, huruf alif, lam, mim yang mengawali surat Al-Baqarah. Jumlahnya masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf yang lain. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Huruf alif berulang sebanyak 4.592 kali. Huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali. Dan yang selanjutnya huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Yang selanjutnya adalah keseimbangan penggunaan kata. Dalam Al-Quran terlihat pula keseimbangan kata-kata yang digunakan secara simetris. Misalnya, kata al-hayatu berjumlah 145 sama dengan kata al-mautu yang berjumlah 145. Yang selanjutnya adalah kata ad-dunya berjumlah 115 kali sama dengan kata al-akhiratu yang berjumlah 115 kali.
Yang selanjutnya adalah misteri angka 19. Nah, angka 19 ini adalah termasuk angka yang istimewa dalam Al-Quran. Jumlah huruf yang terdapat pada kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terdiri dari 19 huruf dan setiap katanya berulang 19 kali dalam surat-surat Al-Quran atau beberapa kali kelipatan ayat 19. Keunikan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kata ism, berulang 19 kali di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya kata Allahi berulang 2698 kali, yang artinya 19 kali 142. Yang selanjutnya kata Ar-Rajim berulang 50 kali, itu berarti 19 kali 3. Dilihat dari isi kandungannya, kemujizatan Al-Quran antara lain adalah yang pertama, Al-Quran mengungkapkan hal-hal atau berita-berita yang bersifat gaib. Hal-hal yang bersifat gaib itu dapat diungkapkan dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama adalah berita tentang masa lalu, seperti kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam. Salah satunya adalah cerita yang diungkapkan dalam Quran surat Yunus ayat 92, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran baik orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut menceritakan tentang Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibasem, sehingga utuh sampai sekarang. Hal ini bersikap gaib karena tidak ada yang mengenalnya. Akan tetapi, berita Al-Quran ini ternyata terbukti kebenarannya kemudian. Yang kedua adalah ijazul ilmi, yaitu kemujizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan isyarat tentang ilmu pengetahuan, seperti terjadinya perkawinan dalam tiap-tiap benda, pembedaan sidik jari manusia, berkurangnya oksigen di angkasa, khasiat madu, asal kejadian alam semesta, penyebukan dengan angin, dan masih banyak lagi. Salah satu isyarat ilmu pengetahuan tersebut adalah mengenai perbedaan manusia yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup. Untuk selanjutnya, Ibu mohon kalian membagi menjadi 5 kelompok. Setelah membagi menjadi 5 kelompok, silahkan membuat grup WhatsApp. Silahkan melakukan diskusi mengenai materi kemujizatan Al-Quran ini. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.